Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita Allah masih berikan nikmat berupa kehidupan. Mudah-mudahan hingga saat ini kebaikan terus merajai ya, sehingga cita-cita husnul khotimah Allah berikan atau Allah karuniakan kepada kita ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita memasuki tanggal ke-18 Agustus. Di Indonesia 18 Agustus itu berarti sebelumnya tanggal 17 gitu ya. 16 Agustus tahun 45, besoknya tahun hari kemerdekaan kita kan gitu ya. Jadi besoknya maksudnya 17 gitu ya. Iya, jadi berbagai macam artikel ya muncul membahas tentang kemerdekaan gitu ya. Nah, untuk meramaikan ya setidaknya ada cuplikannya lah ya gitu, biar ada sinkronisasi gitu ya, atau ada korelasi gitu bahwa mengutip ya. Ini saya mengutip sih tentang apa sih sejatinya merdeka itu gitu bahasanya gitu. Kalau saya mengutip dari Imam Syamsi Ali ya, beliau salah seorang imam yang kebanggaan kita, yang terus eksis ya di belahan dunia sana, tepatnya di Amerika Serikat gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa merdeka itu yang sejatinya adalah yang sejalan dengan maqasid asy-syariah gitu ya, dari perspektif syariah gitu ya. Jadi kan maqasid syariah itu maksudnya tujuan di munculnya syariah itu kan ada 5 kalau nggak salah ya, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga kehormatan gitu-gitu kan ya, itu Masya Allah gitu. Jadi yang sejalan dengan itu gitu. Jadi kemerdekaan itu yang sejatinya misalnya menjaga agama, berarti kan kita nggak kemudian ada Islamofobia lagi gitu kan ya gitu. Terus kemudian menjaga harta itu kan berarti kita nggak kemudian merasa terancam harta kita dengan itu. Nah, kalau itu belum terjadi pada diri kita berarti ya itu belum sepenuhnya belum terjadi gitu. Atau saya mengutip dari sebuah artikel yang diterbitkan oleh salah satu organisasi Wahdah Islamiyah gitu ya. Salah satu organisasi disebut Wahdah Islamiyah. Itu di sana disebutkan bahwa merdeka itu sejatinya adalah yang mereka yang bisa berjalan di atas fitrahnya. Maksudnya berjalan di atas fitrahnya dia nggak terbelenggu dengan hawa nafsu pasti kan gitu. Itu sejatinya merdeka itu seperti itu ya, di dalam ya kita memaknai dalam perspektif muslim karena kita seorang muslim ya itu. Jadi yang berjalan di atas fitrah gitu. Jadi ketika seseorang belum bisa menjalani hidup berada di dalam fitrahnya gitu ya, dalam jalan fitrah berarti ya dia belum merdeka kan gitu. Dia masih terbelenggu sama ya yang dia suka kan gitu kan. Hal yang dia suka kan ambigu ya, bisa apa saja kan gitu ya itu. Itu ya setidaknya pembuka gitu. Tapi hari ini saya ya sesuai dengan status WhatsApp saya bahwa ya saya mengambil ini tentang sebuah kalimat yang disampaikan oleh salah seorang yang solih gitu ya. Nama beliau adalah Said bin Al-Musayyib betul rahimahullah. Jadi beliau adalah salah seorang yang tabiin wallahu alam mungkin ya. Tapi beliau salah seorang orang yang solih gitu ya. Orang salaf gitu. Saya lupa beliau itu termasuk tabiin atau sahabat gitu. Salah satu kisahnya adalah tentang nasihat beliau kepada putrinya. Ketika setelah menikah gitu, beliau memberikan nasihat beberapa poin gitu kepada putrinya gitu ya. Itu. Dan ini beliau memberikan kalimat itu dalam bukunya gitu ya. Dalam bukunya di sana disebutkan beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya
akan kutambahkan jumlah rakaat sholat sunnah yang aku kerjakan demi kamu, agar kamu terjaga karena sebab dari kebaikan yang kulakukan gitu. Jadi apa namanya? Memang ya kalau kita apa namanya mengambil dalam sebuah fakta atau dalam sebuah pesan sholih gitu ya, pesan salaf gitu, bahwa keimanan itu memang tidak bisa diwarisi ya, sebagaimana lagunya Rehan kan ya, iman tak dapat diwarisi gitu kan ya, dari seorang hamba yang bertakwa dari seorang ayah yang bertakwa itu benar gitu. Tapi apakah kemudian orang yang sholih itu bisa memberikan manfaat kepada keturunannya? Itu terbukti ya gitu. Kita mengambil kisah dari salah satu kisah yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ya, kisah antara siapa? Nabi Musa dan Khidir, ya kan? Nah, salah satu poinnya kan ketika itu apa namanya Nabi Khidir itu dia memperbaiki rumah yang hampir roboh gitu ya dari dua orang anak yatim di sebuah kampung yang mana kampung itu nyebelin kan sebenarnya karena Nabi Musa dan Nabi Khidir minta bantuan nggak dikasih ya gitu kan di kampung itu gitu tapi Nabi Khidir malah memperbaiki salah satu rumah di situ gitu kan makanya Nabi Musa sampai gergetan kan ini kan yang terakhir ya puncak ya bahasanya puncak terus kemudian Nabi Khidir langsung menyampaikan kan gitu kan di sini disebutkan ya artinya ya surat Al-Kahfi ayat 82 yang artinya bahwa dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang solih maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhannya gitu. Apa yang ku berbuat ini kalimat Nabi Khidir ya apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Luar biasa nggak sih? Gitu. Ya di sini. Jadi apa yang Nabi Khidir perbuat itu bukan kemauan beliau tapi ke atas kehendak Allah gitu ya. Salah satunya ini gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil ibroh ya. Ibroh ini saya ambil dari ininya apa kalimatnya Ustadz Firada sih Masya Allah. Jadi beliau menyampaikan setidaknya ada dua ibroh di sini. Yang pertama adalah bahwa menjadi solih itu nggak rugi, ya. Kenapa nggak rugi? Pertama Allah jaga apa namanya harta si solih ini gitu. Bahkan sampai Allah jaga keturunan gitu. Di sini diceritakan. Jadi makna ayah di sini tuh bukan ayah yang anak itu punya ayah bukan, tapi ayah di sini maksudnya adalah kakeknya yang ketujuh. Itu yang disampaikan oleh salah seorang mufasir ya, gitu. Ya salah seorang mufasir itu menyebutkan bahwa itu kakek yang ketujuh gitu, bahkan sampai memberikan manfaat sejauh itu 7 turunan gitu. Itu kan Masya Allah ya, gitu. Itu. Jadi itu yang pertama faedahnya, Allah jaga gitu kan. Terus yang kedua Allah kasih balasan bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia. Berupa apa? Nama baik, ya kan? Keturunan yang Allah jaga gitu kan. Di sini memang tidak disebutkan anak itu soleh apa enggak. Karena kan di sini anaknya belum balik, ya kan? Anaknya belum balik kan gitu. Gitu. Tapi dengan apa wasilah dari orang tua gitu kan. Kemudahan-kemudahan mungkin dalam hidup anak itu gitu kan. Itu bisa jadi orang tuanya gitu. Refleksi untuk diri kita sekarang gitu kan. Nah, kita kembali apa namanya mengingat bisa jadi kemudahan atau kemurahan yang tiba-tiba turun, yang tiba-tiba menyapa kita, bisa jadi itu wasilah dari doa orang tua kita, kebaikan atau kesolehan orang tua kita kan gitu. Luar biasa gitu Masya Allah. Makanya kita yang akan menjadi orang tua di masa depan gitu ya. Mari kita sama-sama persolih diri kita ya. Karena nggak rugi tadi ya. Nggak rugi kita menjadi soleh itu nggak rugi. Pertama Allah cinta pasti kan gitu. Yang kedua Allah jaga keturunan kita. Kita nggak tahu, kita nggak bisa membersamai keturunan kita kan gitu. Maka salah satu yang mungkin ini bisa menjadi tabungan gitu ya. Mari kita sama-sama persolih diri kita dalam rangka memberikan manfaat untuk keturunan kita gitu. Setelah
setelah karena Allah ya, dalam rangka menjaga keturunan kita, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan dengan kesolihan yang selalu kita bina ini gitu ya, Allah juga kemudian turunkan kesolihan itu atau berikan kesolihan, manfaat dari kesolihan itu untuk keturunan-keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.